Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Pagi Evelyn. Pagi Kak. Nah, sebentar lagi kan kita mau menyambut hari Natal. Nah, di gereja kita itu ada acara Natal di mana setiap anak ikut menari. Nah, kakak ingin Evelyn menari di acara Natal nanti ya. Kak, tapi Evelyn nggak pede soalnya Evelyn kan di gereja setiap kali nari itu Evelyn diliatinnya kan nggak terlalu banyak orangnya, tapi kan untuk acara ini kan banyak yang liatin Evelyn jadinya nggak pede. Evelyn harus percaya diri karena Evelyn menari bukan untuk dilihat orang atau mendapat pujian dari orang, tapi Evelyn di sini menari untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Evelyn siap ya untuk menari ya? Oke Kak, Evelyn akan pede. Nah, Evelyn juga harus ingat, Tuhan akan selalu menyertai Evelyn yang akan memberi semangat kepada Evelyn sehingga Evelyn bisa percaya diri. Oke? Oke Kak. Siap? Siap. Nah, sekarang kita ajak teman-teman untuk beribadah bersama. Oke? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sudah mengajak Evelyn dan teman-teman lainnya untuk menonton ibadah online GBI PPL ini. Tolong buka mata dan hati semuanya agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Adik-adik, semua harapan kita harus diserahkan pada Tuhan dan yakin bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
berdiri, kita mau nyanyikan lagu Seperti Bintang. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, ketemu lagi ya dengan Kak Lisa. Kak Lisa juga senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di pagi hari ini. Nah, adik-adik, ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, kita belajar tentang be brave ya. Nah, minggu ini Kak Lisa mau ajak adik-adik bersama kita akan belajar tentang be confidence. Ya, tapi sebelumnya Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari yang cerah ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk sama-sama beribadah lagi dengan teman-teman di rumah kami masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini dan kami percaya hari ini Tuhan juga menyertai kami, bahkan Tuhan akan memberikan firman-Mu melalui Kak Lisa, dan Kak Lisa juga percaya Roh Kudus akan bantu adik-adik untuk bisa menangkap, mengerti firman ini dengan penuh konsentrasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau tadi Kak Lisa udah cerita kepada adik-adik bahwa kita akan belajar tentang be confidence. Ya, be confidence itu apa sih? Nah, be confidence itu artinya percaya diri, kita menjadi anak-anak yang percaya diri. Sebelumnya Kak Lisa mau tanya dulu, siapa yang seringkali kalau di sekolah, kalau ibu atau bapak gurunya bertanya kepada kita, kepada adik-adik, terus adik-adik sebenarnya tahu jawabannya, tapi adik-adik nggak berani angkat tangan dan menjawab. Ada yang seperti itu seringkali kita tahu, tapi kita nggak berani untuk memberikan jawaban yang kita ketahui. Atau ada nggak adik-adik yang kadang-kadang waktu guru suruh adik-adik untuk mengerjakan soal di kelas ya, tapi adik-adik merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa, yang lain aja deh bu, jangan aku. Ada yang seperti itu? Atau kalau misalnya ada papa atau mama yang menyuruh kita melakukan sesuatu, kita akan bilang, enggak lah, jangan aku aja lah pak, kakak aja, atau koko aja. Ada yang seperti itu, kita merasa kita nggak bisa, kita masih terlalu kecil. Ada yang sering merasa begitu? Nah, kalau begitu hari ini Kak Lisa mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang kurang lebih sama. Seringkali dia juga merasa dia nggak bisa. Seperti apa yang seringkali kita juga rasakan. Ya, kita mau sama-sama belajar dari Alkitab dari Keluaran 3. Ya, kalau adik-adik nanti buka di firman Tuhan Keluaran 3 itu sebelumnya ceritanya tentang Musa diutus Tuhan. Ya, Kak Lisa ceritakan aja singkatnya ya, nanti kita baca bersama-sama di ayat-ayat tertentu. Suatu kali Musa itu sedang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya ya. Pada saat dia sedang membawa kawanan kambing domba, kemudian dia mau menyeberang ke pegunungan Tuhan, pegunungan Horeb, tapi waktu dia sudah menyeberang, dia lihat, oh kenapa di situ ada semak-semak yang terbakar. Ya, waktu dia melihat semak-semak yang terbakar itu, dia pergi bergegas ke sana untuk melihat. Ya, semak-semak itu menurut dia hebat, semak-semaknya terbakar, ada apinya, tapi enggak hangus, enggak terbakar adik-adik. Nah, pada saat dia akan melangkah menuju ke tempat itu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, Musa, jangan pergi ke sana. Ya, lepaskan kasut kakimu karena tempat di mana kau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Ya, nah kemudian Musa melepaskan kasut kakinya dan Tuhan mulai berbicara kepada Musa. Ya, Tuhan bilang, aku sudah mendengar keluh kesah permohonan dari rakyat Israel. Ya, pada saat itu rakyat Israel ada di Mesir dan mereka hidupnya sengsara. Ya, dan mereka selalu minta supaya Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ya, jadi Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tapi pada saat itu apa jawaban Musa? Kita buka ya di Keluaran 3 ayat yang ke-11 ya.
Yuk adik-adik, Kak Lisa tunggu untuk buka Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat yang ke-11. Ya, Kak Lisa bacakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Jadi Musa bertanya kepada Tuhan, "Aku ini siapa sih Tuhan? Kok Tuhan suruh aku ketemu dengan Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir?" Pada saat itu Musa juga merasa dia nggak yakin, dia merasa dia nggak bisa, dan dia merasa, siapa aku ini? Nah adik-adik, kadangkala kita juga mengalami hal yang sama ya adik-adik ya. Kita merasa kita nggak mampu, kita nggak bisa, aku bukan siapa-siapa, aku masih kecil. Betul ya, seringkali itu juga ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, karena itu hari ini Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk sama-sama belajar. Menurut Tuhan kita tuh siapa sih? Ya, sehingga kenapa kita jadi nggak percaya diri? Ya, adik-adik ingat di Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya, kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa marilah kita membuat manusia segambar dan serupa dengan kita, kata Tuhan loh. Ya, jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anak yang diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah, berarti kita ini luar biasa nggak adik-adik? Ya, kita ini adalah anak-anak yang hebat karena kita segambar dan serupa loh dengan Allah. Ya, jadi kalau adik-adik mulai merasa ragu, mulai merasa nggak bisa, mulai merasa aduh aku ini bukan siapa-siapa, ingat firman Tuhan ini. Adik-adik adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama ya adik-adik ya. Yang kedua adik-adik, kita akan lihat di Kejadian 21 ayat 22. Ya, Kejadian 21 ayat 22 di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya, Kak Lisa bacakan ya, Kejadian 21 ayat yang ke-22 ya. Nah, ini memang perjanjian Abraham dengan Abimelek ya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, imam tentara, berkata kepada Abraham, ini katanya, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Adik-adik ingat, kita adalah keturunan Abraham. Ya, sehingga janji ini juga berlaku untuk kita semua bahwa Allah akan menyertai adik-adik dan juga Kak Lisa dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, gak ada lagi yang harusnya membuat kita ragu-ragu dan khawatir. Gak ada lagi yang membuat kita merasa kita gak mampu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, itu yang kedua adik-adik. Ya, tapi yang ketiga juga Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali kejadian waktu Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga. Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan akan menyediakan seorang penolong kepada kita. Ya, dan penolong itu Tuhan sediakan untuk bantu kita adik-adik, ingat ya. Sehingga sekali waktu kalau adik-adik merasa aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu, ingat ada Roh Kudus yang ditinggalkan Tuhan Yesus untuk kita dan dia akan menolong kita. Ya, Kak Lisa juga sering kali misalnya begini, merasa bahwa pada saat Kak Lisa harus melakukan sesuatu, Kak Lisa bilang, aduh Kak Lisa nggak bisa, ini terlalu berat Tuhan. Tapi tiba-tiba firman Allah mengingatkan, ada penolong loh yang Tuhan sediakan buat kamu. Nah, sehingga pada saat itu Kak Lisa akan berbicara di dalam hati. Kadang-kadang Kak Lisa ucapkan bahwa Roh Kudus tolong, Kak Lisa harus mengerjakan ini dan ini susah menurut Kak Lisa. Sehingga Kak Lisa merasa Kak Lisa nggak bisa, tapi Kak Lisa bilang, Roh Kudus tolong aku ya, aku harus mengerjakan ini, mengerjakan PR, mengerjakan tugas yang aku nggak bisa, tapi aku tahu Roh Kudus akan bantu.
Ya, nah dari situ Kak Lisa jadi lebih yakin lagi, lebih percaya diri bahwa Kak Lisa akan bisa mengerjakan semua pekerjaan, semua tugas-tugas yang diberikan untuk Kak Lisa kerjakan. Nah, Kak Lisa juga berharap adik-adik pun melakukan hal yang sama. Kalau kita ada di tengah kesulitan, kalau kita sedang merasa kita nggak mampu, ingat ya adik-adik, satu tadi ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua adik-adik, Tuhan itu akan menyertai kita dan Tuhan sudah memberikan penolong ya kepada kita, yaitu Roh Kudus, untuk menolong setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena itu adik-adik, kalau sekali waktu guru minta kita melakukan sesuatu ya, atau ibu guru, bapak guru, atau kakak-kakak sekolah minggu bilang, kamu berdoa yuk di depan kelas sekolah minggu. Gak ada lagi alasan buat kita merasa saya gak bisa. Ya, pada saat guru bertanya di kelas, siapa yang tahu jawabannya, kita akan cepat-cepat angkat tangan bilang bahwa kita tahu jawabannya. Nggak usah pikir bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak percaya diri. Karena apa tadi? Ya, karena ada penolong yang namanya Roh Kudus yang akan membantu kita. Nah, tapi ingat adik-adik, untuk bisa percaya diri kita punya beberapa hal yang mesti kita lakukan juga ya. Yang pertama, kita harus punya kompetensi. Kompetensi itu apa Kak Lisa? Kompetensi itu kemampuan. Dan kemampuan itu harus dilatih, harus diasah dengan kita rajin belajar ya. Dengan kita rajin belajar, kita rajin melakukan sesuatu, Kak Lisa yakin kompetensi kita, kemampuan kita akan meningkat. Dengan kemampuan kita yang meningkat, Kak Lisa percaya adik-adik akan semakin yakin ya dengan kemampuan adik-adik. Yang kedua, keyakinan diri itu bisa dibentuk kalau kita punya karakter yang baik ya. Karakter yang baik itu harus dilakukan secara konsisten. Ya, tadi kalau kita belajar, kita juga mesti belajar secara konsisten. Karakter-karakter yang baik ya, ketaatan, ketekunan itu juga harus kita lakukan secara konsisten ya, sehingga kita akan semakin lama semakin menjadi anak-anak yang percaya kemampuan diri kita. Ya, nah jadi Kak Lisa ingatkan lagi ya adik-adik, kita perlu kompetens. Untuk bisa kompetens kita perlu ketekunan, kita perlu keuletan, kita perlu konsistensi dalam melakukan itu. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah kita terus mengingat janji-janji firman Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik akan disertai oleh Tuhan dan adik-adik punya seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak percaya diri. Ya, yuk sama-sama kita be confidence. Oke? Nah, adik-adik, firman Kak Lisa sampai di sini. Kak Lisa ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa ya. Kita akan tutup ibadah kita hari ini ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan taburkan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau menyertai kami dari awal kami beribadah sampai akhir. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang bisa tetap percaya diri karena kami tahu kami diciptakan istimewa, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami juga disertai dan bahkan kami diberikan penolong. Tidak ada lagi alasan kami untuk tidak percaya diri karena Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa. Hai teman-teman, hafal minggu ini diambil dari Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan lupa kirimkan ayat hafal minggu ini ke kakak masing-masing ya. Happy Sunday, God bless you.